Baik, Bapak Ibu, kita akan mendengarkan penjelasan lebih lanjut mengenai prinsip identitas yang akan disampaikan oleh pembicara kita, Pak Beta Sandi Tenggara. Kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, saya akan memperkenalkan pembicara kita pada hari ini. Pak Beta memiliki istri bernama Ibu Eliana Setiawan dan dikaruniai 2 orang anak, yaitu Bezaliel Tenggara dan Elizabeth Tenggara. Pak Beta melayani sebagai salah satu penatua Abalov Bali dan merupakan salah satu pemimpin dari Yayasan Harapan Bangsa Jakarta dan Bali. Hingga saat ini, Pak Beta juga terus melayani sebagai pemerhati pelayanan antar generasi. Bapak Ibu, mari kita sambut Pak Beta Sandi Tenggara. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat pagi para pendidik, selamat pagi untuk saya ada tamu khusus, sahabat khusus Pak Yan dan Ibu Yohana. Saya tidak tahu ada di mana posisinya karena ada sekitar 799 orang di sini. Saya ingin menyapa mereka. Mereka dari Medan dan hari ini mereka bersama-sama dengan kita untuk melihat proses bagaimana kita sekolah bersama orang tua mendidik anak-anak. Bapak Ibu, saya tidak perlu menegaskan kembali dengan video tadi sekitar 21 menit atau 22 menit. Bapak Ibu bisa memberikan pertanyaan. Saya ingin bertanya, apakah langsung ke chat room, ya, karena tadi yang muka Pak Riku, apakah langsung ke chat room ya? Jadi saya ingin menyarankan, tapi saya ingin memberi sedikit penekanan, ya. Jadi kalau kita bicara tentang kopi dalam proses ini, kita bicara tentang identitas, intinya adalah ayah. Jadi Bapak Ibu, kalau hari ini Bapak-Bapak yang tidak hadir, ibunya saja yang hadir, kecuali orang tua single, saya menyarankan video ini bisa dilihat di YouTube Mighty Generation, ya, Building Mighty Generation, untuk Bapak-Bapak mendengar. Karena proses ini sebenarnya adalah proses di konteks dimulai dari ayah. Tetapi bukan berarti ibu tidak bisa, tapi mengingatkan ayah bahwa bagaimana kita membangun identitas, bagaimana menghadapi sebuah kebingungan, ya seperti tadi akhir daripada video ini, bagaimana kita memilih atau memfilter, bagaimana kita menanamkan nilai yang benar, bagaimana kita membangun table of support. Ini perjalanan yang tidak mudah. Saya akan mengakhiri dengan kesaksian 1 menit ini. Di depan saya ini ada anak saya. Saya ada di rumah, istri saya tidak tahu istri saya bisa dipin atau tidak karena kami tadi ruangan cukup sempit, akhirnya kami memutuskan pisah ruangan. Nah, Ibu Eliana nanti bisa membantu. Anak saya ini di depan saya, dia menyadari dia punya keterbatasan. Saya sering sampaikan ADHD dan autis. Jadi punya proses tidak mudah. Tapi di dalam proses kehidupannya, kami berjuang terus untuk menemukan yang namanya, dulu saya pernah bicara tentang bagaimana dia punya mission statement, dia rindu melayani orang-orang yang punya kebutuhan khusus. Ingat, anak ADHD autis memang tidak severe berat, tapi dia masih bisa komunikasi. Tentu konsentrasi menjadi kendala. Sampai satu saat dia menyatakan, saya ingin melayani orang-orang yang punya situasi seperti saya. Saya pikir ini karena apa ya? Tapi ada satu perkataan kata, saya ingin melayani karena mencari teman menjadi proses yang sulit. Sampai hari ini dia berjuang untuk mencari teman. Tapi yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu, dia punya orang-orang di sekitarnya. Dia punya mentor, dia punya coach. Mentor dia adalah usianya mungkin di atas 15 tahun saya kira, ya, di atas 15 tahun, atas Abel. Ya, terus dia punya coach, dia punya orang yang mementor dia, bekas orang ADHD autis juga, yang menolong dia, tinggal di Jakarta, punya waktu. Dan dia punya hari ini terus berjuang untuk memiliki sahabat. Jadi bukan perkara yang mudah membangun proses ini. Dan saya berharap ini bisa memberikan pengalaman bagaimana kita membangun sebuah identitas di keluarga kita. Saya menunggu pertanyaan karena jauh lebih baik akan ditolong dengan pertanyaan supaya kita bisa kaya dengan apa yang kita lihat dengan video 21 menit tadi. Saya serahkan, apakah sudah ada pertanyaan? Karena di sini ada Bu Eliana juga bisa membantu. Baik, Pak Beta. Terima kasih banyak Pak Beta dan Ibu Eliana atas impartasi yang begitu informatif. Dan kembali meneguhkan kepada kita semua bahwa proses memahami prinsip identitas yang sesungguhnya merupakan hal yang begitu penting. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab.
Kami kembali mengingatkan bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan seputar dengan materi yang sudah disampaikan, silakan untuk dapat mengirimkan pertanyaan yang diarahkan kepada admin kami melalui kolom chat. Nantinya pertanyaan yang masuk akan kami bacakan dan dijawab langsung baik oleh Bapak Beta ataupun Ibu Eliana. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai sesi tanya jawab, kami menginformasikan kepada Bapak Ibu untuk dapat mengisi link daftar hadir yang sudah kami bagikan melalui kolom chat. Silakan untuk dapat memilih link sesuai dengan area masing-masing. Terima kasih Bapak Ibu. Kami sudah menerima beberapa pertanyaan Pak Beta. Saya izin untuk membacakan pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama berhubungan dengan anak adopsi. Untuk anak adopsi, bagaimana cara yang terbaik untuk bisa menjelaskan kepada dirinya bahwa dia bukan anak kandung kami? Karena kami takut dia menjadi marah dan kecewa. Silakan untuk waktunya Pak Beta dan Ibu Eliana. Ibu Elena mau menjawab dulu karena kita punya pengalaman dengan salah satu menti kami. Mungkin dari sisi wanita, Ibu Elena bisa cerita, dari saya cerita sisi pria. Bu Elena begitu ya, Bu Elena. Bu Elena siap? Oke, silakan. Saya akan mute punya saya. Silakan. Iya, selamat pagi Bapak Ibu semua. Jadi berkenaan dengan pertanyaan anak adopsi ini, memang adalah hak anak tersebut untuk mengetahui latar belakang dia ya sebagai anak adopsi. Dan satu hal lagi, tentu kita menyampaikannya bertahap sesuai dengan kemampuan atau sesuai usianya, kemampuan dia menerima, kesiapan dia. Dan jangan lupa kenapa perlu juga dia tahu, karena ketika Bapak Ibu mengadopsi anak tersebut, tentu keluarga besar Bapak Ibu ada yang tahu, betul? Dan lebih baik anak tersebut mengetahui dari Bapak Ibu sendiri dibandingkan satu saat dia tahu dari keluarga besarnya. Jadi, karena itu akan lebih mengagetkan dia. Jadi ada dua pengalaman yang berkaitan dengan menti saya, menti kami ya. Jadi yang satu terlambat memberitahu anaknya, sehingga anaknya itu sudah kadung tahu dari keluarga besarnya, dan dia begitu kaget. Dan itu menyebabkan hubungan yang sempat tidak enak dan butuh waktu beberapa tahun ya untuk memulihkan, karena waktu itu anaknya sudah mau masuk remaja. Nah, berkaca dari pengalaman tersebut, kami memberi nasihat kepada menti kami satu lagi, karena dia juga mengadopsi. Kebetulan anak adopsinya ini wanita, jadi waktu itu anaknya sudah mulai masuk SMP, dan kami ingatkan, jadi anak adopsinya ini wanita dan kemudian punya adik. Nah, adiknya ini kebetulan anak kandung ya, juga wanita. Nah, kemudian kami ingatkan ini sudah waktunya karena ini dia sudah masuk SMP. Kemudian ini kebetulan waktu itu masa pandemi. Jadi saya katakan, kalau nanti kamu siapkan dulu istilahnya jaring pengamannya. Jadi pastikan dia punya sahabat-sahabat, dia punya juga orang yang dia bisa tanda kutip lari dan curhat kalau dia misalnya ketika tahu kebenaran itu dia kesal gitu ya. Misalnya dia mungkin nggak terima, dia mungkin menjauh dari orang tua, kita tahu bahwa ada orang-orang di dekat dia yang kemana dia bisa lari. Dan saya katakan ini baik, karena ini masa pandemi, masih sekolah online, dia nggak bisa juga mungkin melarikan diri jauh-jauh gitu ya. Jadi dari proses sudah didoakan lama ya, saya kira mungkin bukan hanya berbulan-bulan, mungkin sudah setahunan didoakan mencari waktu yang tepat. Jadi akhirnya mereka memutuskan memberitahu. Tentu bagaimana memberitahu bahwa anak ini adalah hadiah dari Tuhan ya, diberikan kepada papa mama. Jadi dan adiknya pun diberitahu ya, kebetulan bedanya mungkin 1 tahun lebih ya, hampir 2 tahun. Adiknya juga diberitahu bahwa ini kakak adalah anugerah dari Tuhan. Dan memang waktu itu sempat 2 harian itu dia nangis terus ya, nangis terus, tapi yang di luar dugaan ternyata setelah itu hubungan mereka tetap dekat ya, tetap tidak ada pengaruh
Jadi anak ini pun tetap ya seperti biasa, suka manja sama mamanya, dipeluk ya. Artinya ini sesuatu yang melegakan karena sebelumnya orang tuanya ini sangat takut bagaimana kalau ketika mereka tahu, anaknya tahu ini, anaknya akan jadi menjauh dan mungkin akan bersikap sebaliknya. Tapi ternyata anaknya tetap dekat ya, hanya mungkin cuma 2 hari aja dia perlu kayak waktu untuk kayak seperti dia nangis, dia menenangkan diri, tapi akhirnya dia kembali seperti biasa. Dan hubungan dengan adiknya pun tetap apa ya, tetap dekat, tetap kompak ya, tetap saling mengasihi. Itu kira-kira yang dari saya, Pak Beta. Baik, terima kasih Bu Eliana. Pak Beta, mohon maaf Pak, untuk audionya masih belum Oke, terbuka. terima kasih, terima kasih. Mr. Adi bisa tahu berapa pertanyaan supaya saya bisa menjawab, supaya waktunya saya tidak terlalu lama menjawab. Oke, supaya singkat, Sejauh jelas. ini Oke? sudah ada 5 Pak. Oke, saya akan jawab 1 menit nanti. Gini, jadi butuh waktu, persiapkan. Saya bicara dengan prianya, karena prianya juga dia salah satu grup di mentoring kami atau pembapaan kami. Dia juga ada ketakutan, dan siapkan, dan tentunya ada ada gejolak emosi. Tapi ingat, keterbukaan itu adalah awal pemulihan. Dia luka, rasanya emosi, tapi secara proses emosi lebih panjang, dia sekarang menjadi anak yang lebih bebas. Dia tahu kenapa. Tadi tidak diceritakan Bu Elna, anak ini putih sekali, adiknya hitam sekali. Jadi kok itu putih, orang tuanya tidak putih. Ini jadi fisiknya kelihatan. Tapi puji Tuhan dari ini mereka normal. Jadi yang teman yang satunya Bang ya normal. Jadi saya lihat ini proses yang ada. Tapi idenya adalah adopsi adalah sebuah yang biasa, lumrah. Jadi anak secara emosi kita, tidak anak secara fisik. Nah, kita yang punya fisik dan emosi sama, ya kita mesti punya proses menghargai anak lebih ya. Nah, ini anak adopsi. Jadi saya pikir ini perlu disampaikan. Saya kira gitu. Oke, pertanyaan yang kedua. Mungkin saya bisa mengatur jawaban kita tidak lebih dari 3-4 menit. Oke. Baik, Pak Beta, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya berhubungan dengan coach ataupun mentor. Bagaimana cara memilih coach yang sesuai untuk kami? Oke. Saya ingin membedakan dulu. Coach ini kan berarti pelatih untuk sesuatu keahlian. Nah, kalau disebut mentor beda lagi. Kalau mentor adalah pelatih seluruh kehidupan. Tadi ada intelektual, emosi. Kalau tadi 5 cat tadi ya 6 cat ya, emosi, kerohanian. Nah, sama. Saya ingin membedakan ini. Teman-teman, Bapak Ibu, kadang-kadang kita berkata dia mentor, padahal dia cuma coach rohani. Nah, coach rohani itu ada, cuma ngajarin Bible Alkitab saja, tapi tidak mengajarkan tentang emosi kita. Nah, saya ingin mengatakan yang disebut mentoring ada seluruhnya. Nah, coach yang kita pilih, misalnya Abel punya coach. Coach-nya adalah untuk pengalaman dia, karena dia orang ADHD autis, kami carikan orang yang semacam itu. Dan kemudian kami kenal dari teman lain. Saya datangin, saya kenal dengan keluarganya, kami ngobrol sama-sama. Dan saya minta bantuan. Pak, ini anak saya seperti ini. Dan betul, dia menolong Abel dengan prosesnya. Ya, pas kebetulan teman kami ini punya anak sebenarnya, dia bukan hanya ADHD, dia bisa mengajar, dia bisa membangun kehidupan, dan dia punya keluarga. Ya, seringkali Abel tanya, berarti saya bisa punya istri walaupun kadang-kadang dia ragu-ragu. Ya, jadi ini menarik coach ini. Jadi cari yang tepat. Secara usia juga dicari yang tepat. Secara prosesnya tidak dicari. Anak saya ADHD, saya carikan prosesnya. Anak saya yang perempuan juga, kami carikan coach biasanya di atas 5 sampai 10 tahun usianya. Ya. Jadi kira-kira. Nah, ini dalam konsep mentoring. Nah, coach mungkin akan lebih variasi. Jadi orang itu lebih ahli. Nah, tetapi yang kita perhatikan adalah proses karakternya, proses apakah dia kalau dia seorang pedofil, nah ini hati-hati. Nanti kita mesti tahu background anak ini. Kita tahu orang yang kita akan percayakan, walaupun hanya sekedar coach, hanya sekedar pelatih basket atau pelatih bola, kita mesti cari. Ada orang tua tanya pada saya, Pak, saya mau cari coach untuk anak saya sepak bola, bagaimana? Sementara pelatihnya tuh maki-maki. Nah ini tidak mudah. Kita harus memilih. Ya, kita mesti tahu betul proses pemilihan ini tidak mudah. Kita mesti menjaga lingkungan kita. Bu Ellen mau tambahkan sesuatu tentang coach ini? Oke,
kita harus ingat bahwa ada orang-orang dewasa berpengaruh di dalam kehidupan anak kita. Salah satunya coach, entah coach keterampilan apapun, dia mau olahraga, mau dia guru les, mau dia seni musik apapun. Jadi ya pastikan kita kenali coach ini seperti apa, nilai-nilai kehidupannya, ya, karena dia akan berinteraksi dengan anak kita dan tentu akan mempengaruhi anak kita. Jadi seandainya coach ini punya nilai-nilai kehidupan yang berbeda atau bertolak belakang dengan nilai-nilai keluarga kita, yang kita sudah sepakat, yang kita tanamkan pada anak kita, itu tentu akan membuat anak kita bingung atau memberikan pengaruh yang tidak baik. Jadi kita harus pastikan mendapat coach yang tepat ya, tentu didoakan. Jadi dulu kita juga pernah carikan guru les drum buat anak kami Besalia, karena guru les yang sebelumnya itu tidak memahami tentang situasi dia, jadi sepertinya dia nggak ada kemajuan. Nah, kita doakan suatu saat kita ketemu. Ada seorang bapak, dia juga guru musik, dan ternyata dia memahami ya. Jadi ketika kami pindah ke bapak tersebut, jadi guru musiknya, yaitu lebih banyak kemajuan. Kurang lebih seperti itu. Silakan, Mr. Andi. Baik, terima kasih Pak Beta dan Bu Eliana. Sudah ada pertanyaan ketiga yang masuk. Saya izin membacakan untuk Pak Beta dan Bu Eliana. Baik, apakah ada pengaruh buruk untuk identitasnya di kemudian hari bila anak saya yang gendernya adalah laki-laki berteman dekat dengan temannya yang laki-laki juga, namun menurut saya laki-laki ini sangat gemulai? Silakan Pak Beta dan Bu Eliana. Bu Eliana, silakan duluan. Oke, Bapak Ibu kan udah terima buku MKSS ini ya. Jadi ada satu topik, nanti lihat di daftar isi itu ada namanya afirmasi identitas gender, topik 36 ya. Memang belum, tapi bisa dibaca-baca. Jadi yang pasti itu untuk kita memberi apa ya istilahnya anak kita, untuk apakah nanti dia terpengaruh atau tidak dari lingkungannya, dan pertama dia perlu punya identitas gender yang benar ya, artinya, dan ternyata dari berbagai artikel dan informasi itu identitas gender ini dibangun pada saat usia 0 sampai 4. Artinya bagaimana kita memastikan membangun identitas gender anak kita supaya selaras dengan identitas biologisnya. Jadi ketika dia dilahirkan pria ataupun wanita, kita perlakukan dia sebagaimana jenis kelaminnya. Jadi diberi nama yang sesuai, mainan-mainannya juga sesuai, kita afirmasi femininitasnya untuk yang wanita, maskulinitasnya untuk pria. Jadi kita bangun supaya dia punya keyakinan. Nah, identitas gender itu adalah keyakinan diri dia tentang siapa dia. Jadi kalau dia laki-laki, dia yakin bahwa dia adalah laki-laki. Ya, kalau dia wanita, dia yakin dirinya adalah wanita. Ya. Nah, ini nanti tentu meningkat lagi setelah identitas gender adalah orientasi seksual ya. Tapi tidak ada di buku MKSS ini, cuma Bapak Ibu bisa baca-baca ya, cari-cari info. Bagaimana orientasi seksual itu, bahwa ketika dia pria, artinya dia tertarik ya secara seksual kepada wanita. Kalau dia wanita, dia tertarik secara seksual kepada pria. Jadi itu yang perlu dipastikan adalah dia punya keyakinan identitas gender. Mungkin Pak Beta mau tambahkan? Kalau dia sudah pasti, ya, bagaimana dia meyakini saya pria, kemudian dia tahu orientasi seksnya, dia tertarik dengan wanita, kita aman. Ya, saya ingatkan 0 sampai 4 bahkan lebih ditekankan nanti usia 9 tahun ya ditekankan oleh ayah. Dulu saya punya problem karena kita sekolah karakter nih Bapak Ibu ya, jarang ngomong, ayo anak kita cantik. Ya, buat kita dulu sekolah karakter jangan yang dipuji adalah kejujurannya. Dulu saya berpikir gitu, sampai tidak pernah puji. Tapi saya ingatkan, sekarang Bapak Ibu puji karakternya, engkau memang bijaksana, engkau jujur, tapi nak engkau ini cantik, nak engkau gagah, ototmu tuh luar biasa loh nak. Ya, untuk yang pria, jangan yang wanita, otot itu luar biasa. Ya, spiritnya ada. Wow, itu untuk mengatakan proses bagaimana dia orientasi seksnya. Nah, kalau ini kuat, Bapak Ibu nggak perlu takut dengan lemah gemulai tadi.
Oke, satu, kita mesti cek. Kenapa? Siapa tahu hubungan atau pertemanan kita bisa membantu anak yang tadi lemah gemulai. Siapa tahu. Siapa tahu kita bisa menolong. Ingat, kita bukan hidup untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang-orang seperti itu. Tapi kalau anak kita terpengaruh oleh mereka, karena saya mendengar kata-kata orang berkata karena lingkungan bisa membangun, ya orang dulu punya orientasi seksnya pria ke wanita tapi bisa berubah bahkan menjadi biseks istilahnya, itu karena kebiasaan pola hidup. Kerajaan Romawi dulu pola hidupnya biseks banyak karena pola hidup. Nah, kalau itu terjadi, Bapak Ibu mesti tegas berkata anak kita. Ya, kita mesti tahu. Makanya table of support berbicara kita mengenal lingkungan anak-anak kita, memastikan usia 6 sampai 12 adalah usia dengan ayah. Saya minta mengingatkan ibu-ibu yang ayah tidak hadir. Pastikan ayah punya waktu 45 menit, 30 menit dengan setiap anak kita untuk mengetahui ketika usia 13-18, ketika dia bergaul, kita orang tuanya pengaruh punya anak. Ada orang tua bertanya saya, Pak Beta, dia nggak mau dengarkan saya. Saya akan bertanya, pada usia 0 sampai 5, apakah dia mendengarkan suara ibunya? Pada usia 6 sampai 11 atau 11 atau 12, apakah dia mendengarkan suara ayahnya? Jangan heran ketika engkau tidak berkata-kata pada anakmu, anakmu tidak mau mendengarkan. Untuk Bapak Ibu yang ada di SD, ayah punya tanggung jawab besar, 6 sampai 12. Sebelum 13-18 masa pir mereka. Jadi bukan boleh atau tidak kita melihat menguji anak kita seperti Bu Elena, kombinasi dengan saya tambahkan tadi, dan kita memastikan dan doakan kalau memang itu adalah orang yang perlu kita tolong, siapa tahu ketika dengan kita bergaul dengan keluarga Kristen yang benar, keluarga Kristen yang sesuai Alkitabiah, justru mereka mengenal. Karena orang yang dengan terpengaruh LGBT tidak mudah, ya. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Beta dan Bu Eliana. Saya akan membacakan pertanyaan yang berikutnya. Baik, pertanyaan berikutnya berhubungan dengan kesalahan yang pernah dibuat oleh orang tua. Jadi sebagai orang tua, kami pasti pernah melakukan kesalahan yang tanpa sengaja membentuk identitas anak yang keliru ataupun salah. Bagaimana cara memperbaiki kesalahan kami? Dan bagaimana cara membangun kembali identitas yang benar dalam diri anak? Khususnya untuk anak laki-laki yang mulai memasuki masa pra-remaja sekitar 10 tahun. Silakan untuk Pak Beta dan Bu Eliana. Maaf Pak Beta, audionya masih tertutup Pak. Usia 10 tahun adalah usia di mana ayah punya pengaruh besar. Bukan berarti ibu tidak, tapi ayah 6 sampai 11. 6 sampai 12 Ibu Elena. Nah, ini perlu diingat. Kalau terjadi kesalahan-kesalahan, nah disinilah masa yang baik. Kan itu 10 tahun. Jadi ini masa yang sebenarnya tidak perlu ditakutkan. Asal ayah memberikan waktu. Ingat, selalu saya diingatkan, Pak Beta, apa sih yang menjadi proses kita supaya kita disebut ayah yang bertanggung jawab? Saya bilang 3 aja ujiannya. 1, punya waktu enggak? Makanya saya tadi katakan 30 menit. Nah, itu bukan kata saya, itu kata Pak Casey Caston, di mana kita mengadopsi bukunya untuk The Word is Father, dunia membutuhkan seorang bapak. Ya, saya pernah kasih kesaksian, setiap saya kemanapun juga berusaha untuk berkomunikasi dengan anak saya. Ketika mereka dalam kandungan, Pak, masih ingat dalam kandungan, Belena dulu kita doakan anak-anak kita kan, tiap hari Bapak Ibu, kita bacain Alkitab di dalam kandungan. Ya, dan saya belum dapat pelajaran, tapi secara insting, karena itu ayah 10 tahun ayah bertanggung jawab. Ya, apa yang mesti dilakukan? Pertama, minta maaf kesalahan kita. Jangan minta maaf tuh gini, nah aku begini karena dulu ayah saya begitu. Jangan minta maaf, ya udah minta maaf saya, jadi saya nggak ngerti, minta maaf, selesai. Ya, maukah kau memaafkan kami? Jadi to the point. Jadi kita mesti bertanggung jawab untuk itu. Yang kedua, kasih waktu. Yang tadi saya katakan. Yang ketiga, berikan usaha kita. Kita mesti berusaha, effort kita tunjukkan pada anak-anak kita. Yang ketiga, kita ciptakan fasilitas-fasilitas supaya kita bisa berkomunikasi. Misalnya saya keluar kota, saya bisa Zoom, bisa ngobrol, video call. Kita gunakan proses ini. Teknologi kita gunakan. Nah, kalau anak saya masih belum mengampuni bagaimana? Saran saya, tunggu sampai dia mengampuni. Ingat,
anak kita adalah warisan dari Tuhan. Masih ingat ya? Mazmur 127, percayalah itu diberikan kepada kita oleh Allah yang Maha Pengasih. Pasti ada masa rekonsiliasi. Cuma anak menunggu, orang tua saya ini bagaimana? Orang saya responnya apa? Ada waktu, ada usaha. Betul nggak permintaan maaf? Ya, ada orang sudah minta maaf, kemudian dia lakukan lagi, ya jangan. Ya. Abel ada di depan saya. Dia sering berkata, sekarang dia usia 22 tahun, dia pernah berkata pada saya seperti tamparan buat saya. Tapi ketika saya usia 6 sampai 12 tahun, waktu itu saya yang pergi, tapi waktu itu ada di mana? Padahal saya kasih waktu. Tapi dia merasa ada waktu yang hilang. Nah, redeem the time, saya tidak bisa sampaikan di sini, mengulang waktu itu adalah usaha kita. Hari ini saya juga terus mengulang waktu-waktu yang hilang, tidak bisa menggantikan, tidak bisa, tapi paling tidak mengingatkan, memberikan proses pada anak kita. Aku berbuat salah masa lalu, tapi sekarang aku mau menebusnya. Aku mau minta maaf, aku mau memperbaiki. Bu Ellen mau tambahkan sesuatu? Ya, saya cuma mau menguatkan Bapak Ibu bahwa Tuhan kita itu sanggup memulihkan gitu ya. Jadi betapapun kita mungkin pernah melakukan kesalahan sebagai orang tua, tapi ketika kita menyadari dan kita mau memperbaikinya, ya Tuhan pasti turut bekerja ya. Artinya yang pasti, saya karena nggak jelas pertanyaannya kesalahan dalam membangun identitas seperti apa, tapi kalau Bapak Ibu tahu bahwa dulu yang ditanamkan itu keliru, ya sekarang Bapak Ibu perlu menjelaskan kembali kepada anak-anak bahwa oh dulu ternyata hal yang pernah papi mami sampaikan itu salah, keliru, ternyata harusnya seperti ini. Gitu. Jadi perlu ada penjelasan lagi ya, tentu itu akan bisa disampaikan ketika punya waktu bersama ya dengan anak, entah waktu berdoa bersama, ngobrol bareng ya, tentu itulah kenapa ada topik waktu bersama keluarga ya, itu sangat penting untuk bisa meningkatkan kedekatan dan juga bisa menjadi tempat kesempatan untuk menyampaikan berbagai hal hati ke hati. Kira-kira gitu, Mr. Andi. Baik Bu Eliana dan Pak Beta, terima kasih untuk jawabannya. Sudah ada pertanyaan lagi yang masuk, Pak Beta dan Bu Eliana. Saya izin bacakan. Ini terkait dengan prinsip-prinsip seorang ayah. Shalom, saya ingin bertanya, tadi sudah dipaparkan bahwa prinsip-prinsip seorang ayah, tentang prinsip-prinsip seorang ayah. Menarik sekali perihal yang tadi Bapak sampaikan, bahwa yang terpenting bukanlah tentang masalah rohani ataupun spiritual. Ketika prinsip kerohanian lebih diutamakan, maka orang tersebut akan menjadi agamawi. Namun, bila kita melihat Alkitab, pada perjanjian lama maupun perjanjian baru, anak-anak Yahudi mulai dari kecil sudah berada di sinagog. Kita ambil contoh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dari kecil, umur 12 tahun sudah berada di sinagog. Jadi yang saya mau tanyakan adalah, bukankah prinsip kerohanian adalah hal yang utama pada prinsip-prinsip yang lain? Silakan Pak Beta dan Bu Eliana. Saya akan jawab, betul sekali. Kerohanian adalah prinsip yang utama. Betul sekali. Jadi saya tidak membantah itu. Bahkan kalau saya menggambarkan, ada gambar yang pernah saya berikan. Kalau saya boleh share screen, mungkin saya akan share screen ya. Mister, saya boleh share screen? Boleh ya? Saya boleh share screen ya? Oke, supaya saya tidak salah menjelaskan. Bapak Ibu, sudah kelihatan nggak, Mister? Sudah terlihat, Pak. Jelas. Oke, jelas ya. Nah, ini. Mungkin perlu di full screen, Pak. Oh, full screen. Sebentar. Di full screen. Di bagian kiri bawah. Bentar. Yang ketiga, Pak. Sebelah normal view. Nah, saya mesti pakai ini. Oke, Karen. Nah, oke. Bapak Ibu, spiritual adalah penting. Tetapi bukan hanya spiritual. Kita tidak ngajarin spiritual itu baca Alkitab, berdoa, bersaksi. Nah, kadang-kadang kita ajarkan, tapi tidak diajarkan sosialnya. Dia berteman atau tidak. Dia kenal tetangga atau tidak. Ya. Kalau hanya spiritual, nanti dia akan menjadi agamawi. Orang Parisi itu disebut agamawi. Nah, spiritual itu apa? Dia mengenal seluruh aspek kehidupan. Fisikalnya dibangun, emosinya dibangun. Nah, ini yang saya sebutkan. Jadi betul ya. Nah, pusatnya di spiritual.
basisnya itu yang dilakukan seharusnya di ulangan 6. Bukan Yahudi sebenarnya, itu perintah Tuhan di ulangan 6. Deuteronomy 6, ya, ayah memimpin, menceritakan. Nah, kalau kita lihat kehidupan Tuhan Yesus bukan hanya spiritual. Khotbah Tuhan Yesus bukan hanya masalah doktrin. Ingat, khotbah Tuhan Yesus banyak berbicara tentang address ya sosial. Compassion, benar-benar kasihan, mengasihi orang pendosa, itu social issue. Ya, itu jelas di Alkitab. Jadi saya tidak betul. Nah, kalau spiritualnya bagus, kita bangun, kita mesti tingkatkan area yang lainnya. Ya, dia kenapa punya table of support, berbicara tentang sosial. Table of support membantu dia punya emosional. Kenapa dia mesti sekolah, ya? Dia entah itu homeschool atau apa. Kalau kita di kelas sekolah klasikal gini ya. Nah, fisiknya, ingat hari ini banyak anak yang obesitas karena orang tua tidak mengajarkan dia menjaga tubuhnya, ya, betul? Kita juga tidak boleh obesitas misalnya. Nah, environment ini bicara tentang budaya, ini bicara nilai-nilai, Bapak Ibu, ini bicara tentang budaya apalagi keuangan, cara mengatur keuangan, kita ajarkan. Kalau seseorang hebat spiritual saja, yang lainnya tidak bertumbuh, saya takutnya agama. Tetapi kalau maaf, intelektualnya jadi utama atau fisikalnya jadi utama, bisa nggak? Bisa. Ya, tapi spiritualnya nol, itu bahaya juga. Bahayanya apa? Dia kalau intelektualnya jadi utama, kayak juara dunia olahraga nggak kenal Tuhan, intelektual apa fisikalnya kan bagus, intelektualnya bagus, tapi belum tentu spiritualnya nol misalnya. Apakah dia nggak hebat? Apakah nggak dikenal? Oh, dikenal orang, cuma hidupnya nggak maksimal. Spiritualnya, nilai-nilainya, pengenalan akan Tuhannya, bagaimana mengasihi, karena kekristenan itu identik kasih, itu menjadi proses yang tidak seimbang. Boleh mau tambahkan sesuatu? Kayaknya cukup, Pak Beta. Ya. Ya, saya ulang karena tidak hanya satu area, tidak satu area, tapi keseluruhan area. Ya, terima kasih. Baik, Pak Beta, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, Pak, ini masih terkait dengan identitas, terutama membahas tentang pemantapan identitas. Saya izin bacakan untuk Pak Beta dan Bu Eliana. Jika ayah terlalu menuntut anak laki-lakinya untuk tampil maco dengan memasukkannya ke kursus bela diri, apakah ini bisa dikategorikan sebagai pemantapan identitas? Silakan Pak Beta dan Bu Eliana. Silakan Bu Eliana. Ya, Bapak Ibu, pemantapan identitas itu tidak melulu atau tidak harus dengan memasukkan ke sebuah kursus. Saya memandangnya itu lebih kepada kita membangun potensinya ya, itu nanti masuk di topik potensi. Artinya potensi mungkin artinya kemampuan dia berolahraga khususnya dalam hal bela diri. Nah, perlu dipertanyakan apakah anaknya ini suka ya dengan jenis bela diri yang dipilihkan gitu ya. Jangan sampai itu ternyata berlawanan dengan potensinya atau dengan misalnya ada bakatnya, minatnya ya, mungkin bakatnya dia mungkin lebih suka seni musik atau dia mungkin lebih suka melukis atau yang lainnya, tapi dipaksakan untuk masuk ke kursus bela diri gitu kan. Nah, untuk afirmasi atau pemantapan identitas yang perlu dibangun adalah ketika kita memberikan afirmasi kepada identitas diri dia ya, nilai-nilai yang dia pegang, ya teman-teman yang dia punya, yang dia bergaul, pilihan-pilihan yang dia buat, apa yang bisa dia lakukan, misalnya mungkin dia anak laki-laki tapi kemudian dia mau bantu di rumah, dia bertanggung jawab, ya itu kita bisa puji itu untuk meneguhkan dia bahwa dia sebagai anak laki-laki ternyata dia sudah melakukan hal yang tepat di rumah. Ya, kemudian misalnya, oh ternyata dia punya nilai-nilai yang baik misalnya. Oh ternyata sekalipun teman-temannya pada berbuat curang atau nyontek, dia milih untuk nggak nyontek. Ya, atau katakan lagi dia punya pilihan-pilihan yang tepat, misalnya dia ternyata bisa mengatur uang jajannya dengan baik, itu kan dia memilih ya bagaimana dia mengatur keuangan. Nah itu kita bisa
afirmasi juga, oh kamu ternyata sudah luar biasa nih mengatur uang jajan, dan ternyata uang jajanmu juga bisa kamu pakai untuk hal yang bermanfaat. Nah, itu banyak. Jadi aspek identitas ini sangat baik, dan terlebih lagi identitas utama dia sebagai anak Allah ya. Kalau kita tahu dia punya hubungan sebagai anak Allah, hubungan dengan Bapa di surga, itu kita perlu teguhkan juga. Jadi saya juga baru sadar beberapa waktu terakhir ini, ketika saya mulai pikirkan apa yang saya bisa afirmasi. Meskipun ini masuk sebagian tentang afirmasi ya Bapak Ibu, tapi dari sisi anak saya ini yang tadi ceritakan, misalnya dia punya kerinduan tiap hari baca firman, tiap hari membagikan hal yang dia dapat kepada teman-teman dekatnya lewat WhatsApp. Jadi itu saya afirmasi bahwa ya, kamu punya kerinduan untuk baca firman, itu baik ya, luar biasa. Karena kita mengingatkan lagi, karena dia adalah anak Allah yang perlu bangun hubungan dengan Bapa di surga. Kira-kira gitu. Mungkin Pak Beta mau tambahkan? Tambahnya adalah afirmasi bela diri itu termasuk kita membangun identitas dari sisi fisik. Bagus. Ya tadi ingat dia suka atau tidak. Jadi tadi bayangannya sudah komplit. Tadi Bapak Ibu ada banyak proses. Yang penting ajak ngobrol anaknya ya, dan punya cara. Saya kasih contoh lagi. Abel tuh kalau saya pulang dengan keberadaan dia lagi, kami usia 22 tahun dia pulang tuh menyediakan saya untuk mandi ya, air hangat. Jadi tiap hari dia pulang saya pernah thank you untuk air hangat ya. Kadang-kadang dia tanya, "Pi, bagus gak, Pi?" Kok udah ngomong terima kasih nah, gitu. Jadi ya, kita mesti diingatkan bahwa komunikasi bisa terjadi yang sederhana seperti itu, sebuah afirmasi identitas kita afirmasi. Oke, Tuhan Yesus berkati. Baik, terima kasih Pak Beta dan Bu Eliana. Maaf Pak, pertanyaan yang masuk ternyata lebih dari 5. Saya izin membacakan pertanyaan berikutnya Pak. Silakan, selama ada waktu, silakan. Terima kasih Pak Beta. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana menghadapi anak yang pemalas? Silakan Pak Beta dan Bu Eliana. Bu Eliana silakan, karena Bu Eliana rajin, bapaknya saya agak malas ya. Ya, Bapak Ibu, sebenarnya ketika semakin anak-anak saya dewasa ya, saya makin menyadari sebenarnya mungkin ada perbedaan pandangan atau pemahaman antara yang kita anggap sebagai malas dengan yang anak kita anggap sebagai malas. Jadi ketika kita lihat anak kita sibuk main gadget aja di rumah, di kamarnya, itu kita anggap itu malas karena dia nggak bantuin kita dalam mengerjakan tanggung jawab di rumah. Nah, ya balik lagi, cara yang paling baik adalah bicara hati ke hati ya. Kita bisa tanya dia, apa maksudnya yang kita lihat seperti ini, menurut dia bagaimana, ya kan? Jadi, apakah dia juga menyadari kalau itu sebuah kemalasan? Dan kalau memang dia malas, kenapa? Apa nggak ada kegiatan? Ya kita harus bantu menciptakan kegiatan. Hal-hal lain yang bisa dia kerjakan selain hanya mungkin tidur-tiduran, main game, main gadget gitu ya. Nah, kegiatan apa itu yang kita gali bersama dengan dia, kita libatkan dia. Kalau misalnya di rumah juga udah ada tanggung jawab, atau nanti dia bisa dikembangkan skillnya dengan berbagai kursus atau proyek-proyek, ya dia akan ada hal-hal lain yang dia kerjakan. Jadi prinsipnya kita perlu bicara dan kita mungkin sementara stop, bukan sementara ya, sebaiknya kita stop label. Kamu nih anak malas gitu ya. Kamu nih dasar pemalas. Nanti semakin dia akan menunjukkan bahwa ya udah aku memang pemalas, mau apa. Ya dia akan tetap seperti itu. Dan ada tambahan Pak Beta? Nah, kita anak malas kalau memang betul-betul malas betul, kita udah artinya kita udah beritahu, kita udah ngomong, tetap malas gimana? Ya, satu cek. Anak malas itu kan lihat contoh lah. Contohnya di mana nih? Ayah atau ibu? Kayak gitu ya. Kita lihat wah, siapa nih? Nah, bibitnya dari mana misalnya gitu ya.
Jadi kita jangan sekedar menyalahkan anak dulu. Oke, ingat ingat nasihatnya tentang di otoritas ya, menasihati bukan dengan emosi kita. Tidak, menasihati dengan apa yang kita lihat, apa yang kita rasa, bukan emosinya dengan kemarahan kita maksud saya. Emosi bukan sesuatu yang jelek ya, tetapi positif. Nah, mungkin kita agak jadi teladan. Nah, dengan komunikasi ngobrol kita mungkin mendapatkan proses. Tapi kalau dia tetap malas bagaimana? Nah, kalau dia usia 0 sampai 6, kita sudah tahu ada proses bagaimana mendisiplin dia. 6 sampai 12 kita tahu ada caranya untuk kita ngobrol sama dia ya. Mungkin ada proses yang kita ada proses disiplin, ada proses kalau Bapak Ibu ada proses reward sama punishment misalnya gitu. Tapi ingat, ketika sudah usia di atas 13, kita harus bisa hati-hati karena ini ada musim peer. Karena kita tidak bisa menggunakan fisik, kita mesti tahu betul. Nah, ini yang mesti kita pikirkan baik-baik, proses malas ini apa. Kata kuncinya boleh sudah kasihkan. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Beta dan Bu Eliana. Untuk pertanyaan selanjutnya sebenarnya dari saya pribadi. Kebetulan saya mengikuti satu pelatihan dan ketika mengikuti pelatihan tersebut ada istilah yang muncul dan menurut saya masih berkaitan dalam hal identitas, Pak. Jadi di kalangan milenial ada fenomena atau istilah yang kita sebut dengan FOMO atau fear of missing out. Ternyata di fenomena ini anak-anak atau orang-orang merasa takut ketinggalan tren terkini. Alhasil anak-anak ini cenderung suka mengecek media sosial mereka, merasa takut ketinggalan ketika tidak update dalam media sosial, kemudian menjadi suka mengikuti tren terkini, meskipun sebenarnya mereka bertolak belakang dengan kepribadian dan kesukaan mereka itu sendiri. Contohnya mereka yang tidak suka kopi, jadi suka ke coffee shop hanya karena mengikuti tren begitu. Bagaimana seharusnya orang tua menyikapi hal ini, Pak Beta dan Bu Eliana? Oke, ini pertanyaan yang luar biasa. Thank you, Mas Randi. Jadi ingat, saya mengingatkan, identitas itu kan kita anak Allah. Jadi identitas kerajaan Allah yang kita miliki. Dan kita juga tahu selain identitas kerajaan Allah, ada identitas lainnya. Nah, kalau saya mengkelompokkan ada macam-macam, bisa jadi identitas ini sesuai dengan nilai kerajaan Allah atau yang tidak. Nah, yang tidak kita kelompokkan ya identitas kerajaan gelap. Pekerjaan jahat punya proses itu. Ingat Yesus ngomong ada pekerjaan kerajaan Allah, ada pekerjaan iblis. Saya tidak ngomong itu iblis tapi saya mengatakan kita mesti menyadari proses ini. Ada dua proses. Nah, kita tadi awal di session di video saya katakan kalau kita tidak mengenal identitas kita, mengekspresikannya dengan mana? Dengan punya nilai. Nilai di keluarga kami keterbukaan. Nilai di keluarga kami adalah integritas. Jadi kami bersama-sama menyepakati proses ini. Integritas itu penting. Nah, Bapak Ibu, kalau ini tidak sesuai dengan nilai kita, ya saya pasti ngomong. Ini bukan nilai kita. Ini bukan keluarga kita. Ini bukan kerajaan Allah yang ada di dalam kehidupan kami. Ya. Nah, 5 nilai ini tentunya tidak berlawanan firman Allah, tapi ada juga secara umum ada firman Allah yang kita percaya. Cuma ini menjadi fokus yang kami bangun dalam kehidupan kami. Tentunya hari ini yang saya lihat anak-anak muda khususnya, mereka itu sangat-sangat pintar, smart, mereka sangat skill, mereka sangat-sangat saya sebut spiritual menurut saya. Mereka sangat-sangat simple, ya. Mereka sangat sinergi, bisa berhubungan satu sama lain, koneksitasnya tinggi, networknya tinggi. Tapi ingat, mereka kadang-kadang simple tidak depth. Untuk menjadi dalam, dia harus hidup dalam nilai-nilai dia. Karena kita akan membangun sebagai trendsetter. Contoh tadi saya katakan, ini tidak usah jauh-jauh. Kami survei di Bali. Dulu anak-anak usia di bawah 17 tahun naik motor. Di Tunas Bangsa kan tidak diizinkan naik motor ya, betul ya. Sampai usia 7 SIM. Tapi kan kadang-kadang naik motor, motornya dititipi di tempat lain. Kalau di sini mungkin Tunas Bangsa nggak ada yang gitu ya. Oh di Bali kadang-kadang bisa begitu tuh. Nah, saya cuma ingatkan bahwa ini melanggar.
Nah, tapi kenyataannya apa? Saya lihat, nggak usah jauh-jauh di gereja, saya survei, hampir semua tetap naik motor. Karena orang tuanya juga orang di gereja juga, gitu. Izinkan. Kenapa? Karena melihat, ya ini biasa. Anak naik motor biasa. Tapi buat saya tidak. Saya punya 2 anak, dia tidak naik motor. Sampai usia 17 tahun. Akibatnya apa? Orang tuanya nganter. Dibalik. Menurut saya itu hanya 2 orang saja dari 40 atau mungkin 80 anak muda nanti. Yang naik motor ya tapi paling dari 40 anak. Terus gimana? Ya saya bilang dia menjaga nilai. Dia menghargai nilai. Tapi yang lainnya dosa masuk neraka ya enggak sih. Cuma saya berkata, ini adalah modal kehidupan dia untuk maju nanti, dia akan melihat harganya sebuah nilai. Dan itu latihan di muda. Anak ini sekarang kuliah di Surabaya, saya lihat luar biasa. Ya. Jadi saya ingin mengingatkan, ini latihan-latihan kecil. Jadi kalau gagal Bapak Ibu tidak usah hakim, kamu masuk neraka. Udah jangan. Kita latih terus, ya. Kita latih terus, ya. Ya. Integritas sudah diproses. Contoh, satu saat anak saya tidak melakukan integritas. Dia katakan kerjasama atau mungkin nyontek. Saya bilang, kamu ngalami proses ini, malu nggak? Ya biasa aja, yang malu saya aja mungkin ya. Tapi saya ingatkan, ingat ini harganya mahal. Satu saat kamu akan menerima proses ini, akan ada akibatnya. Dan betul, satu saat dia mengalami akibatnya ketika dia itu sebenarnya tidak nyontek. Dia sekolah di kuliah di Kanada, dia hanya ambil phrase-nya aja. Ambil di Google, dia ambil phrase-nya. Ambil phrase-nya, di copy. Ternyata di sana violence, itu adalah nyontek. Wah, dia belajar betul hari ini, saya kira tidak akan ulang lagi. Di SMA dia pernah melakukan itu, dianggap apa-apa, biasa-biasa. Tapi ketika waktu di universitas, dia tahu. Dan itu sebuah nilai. Bapak Ibu, saya sarankan Bapak Ibu ajar terus, latih terus. Nah, kalau salah ya biasa aja, ya. Kecuali ada nilai-nilai yang besar. Maaf, nilai-nilai tidak jujur atau apa. Ini sesuatu proses. Saya sudah katakan terus ini ringan tidak, tapi ingatkan bahwa dia akan berdampak. Jangan takut anak kita dianggap kuno. Jangan takut anak kita dianggap medsos. Medsos tidak akan menolong anak kita untuk menggenapkan seluruh rencana Allah. Ingat, kita menghadirkan kerajaan Allah di keluarga kita. Ada surga di keluarga kita. Pastikan prosesnya mesti caranya mesti benar. Bu Eliana mau tambah? Ya, Bapak Ibu, kaitan dengan pertanyaan tadi harus dipastikan kita sebagai orang tua jangan sampai kita juga punya sindrom FOMO tadi ya. Jadi jangan-jangan kita orang tua juga ketakutan anak kita ketinggalan zaman. Jadi saya ingat waktu Besaliel itu mungkin SD ya, mungkin kelas besar. Terus kami konsultasi dengan psikiaternya karena kita rutin konsultasi psikiater. Terus saya tanya, Dok, ini kok Besaliel nggak suka main game, nggak suka main gadget. Maksudnya kan zaman itu bukan gadget lah ya, misal ada yang punya tablet atau apa gitu kan. Dia nggak minat sama sekali, Dok. Jadi saya ketakutan nanti dia bisa nggak nih ya pakai laptop atau komputer. Oh, bagus Ibu. Justru sangat bagus kalau anak seperti dia tidak suka main gadget atau main game gitu. Jadi itu karena saya ketakutan kali ini anak seumuran dia itu kan udah pada mintanya kan mungkin main tablet dan sebagainya kan, juga adiknya kan udah ngerti ya misalnya main game anak-anak di iPad gitu. Tapi ternyata oh ya tenang aja Bu, nggak apa-apa, justru itu bagus daripada dia kecanduan. Jadi itu contoh ya, waktu itu ada kayak ketakutan saya dia nanti ketinggalan gitu. Tapi ternyata ya ketika udah dewasa ya dia bisa aja ternyata menggunakan laptopnya ya bisa gitu. Nah kemudian untuk menolong anak kita supaya nggak terpengaruh hal-hal tadi ya, kembali lagi Bapak Ibu pastikan dia punya table of support. Ini sangat penting ya, karena ketika di usia remaja mungkin dia tidak mau lagi mendengarkan orang tua, tapi dia mau dengerin apa kata mentornya. Jadi berapa pengalaman kami ketika kami sudah bicara dengan anak kami, ternyata mungkin tidak terlalu ditanggapi, kami akan bicara juga dengan mentornya, kondisinya, dan kita minta tolong supaya ada waktu mentornya mungkin bisa memberikan masukan, dan ternyata mereka bisa lebih terbuka dan mendengarkan mentornya. Begitu pula
teman-teman dekatnya ya. Kita perlu pastikan siapa teman-teman dekat anak kita atau peer group-nya tadi. Ya, kalau semua peer group-nya ya modelnya punya sindrom FOMO tadi ya dia akan terpengaruh. Tapi kalau ternyata teman-teman dekatnya juga anak-anak yang punya identitas yang jelas, kita tahu juga keluarganya, akan lebih mudah. Saya kasih contoh ketika anak saya yang kedua Elizabeth itu di SMA, karena di sini belum ada Tunas Bangsa, jadi dia ke SMA lain ya, sebuah SMA nasional plus. Dan kita bersyukur karena teman-teman dekat dia waktu itu ada 3 orang, itu semua adalah tipe anak-anak ya boleh dikatakan entah bagaimana dapatnya itu anak-anak rumahan. Jadi bukan yang suka terlalu suka lah pergi-pergi juga tapi nggak hangout melulu atau apa. Jadi lebih fokusnya belajar istilahnya. Dan itu jadi menolong mempengaruhi anak saya juga gitu ya. Nah itu contoh betapa pentingnya kita memastikan anak-anak kita punya peer group yang tepat. Itu kurang lebih tambahannya Pak Adi. Baik, Mr. Andi masih ada lagi nggak? Kalau nggak saya mau tambahin ini penting. Bapak Ibu tadi Ibu Liana tambahkan teman anak gadis kami ya. Saya kenal semuanya. Jadi ada pas kebetulan kalau pulang sekolah mereka nebeng saya satu. Bapak Ibu itu 4 anak ini menjadi rekor atau 3 anak ini menjadi rekor di sekolah. Salah satu temannya di sekolah dia pertama kali diterima di ITB. Yang satunya lagi mereka masuk ke salah satu universitas, dia sama-sama mereka ke Kanada, salah satu universitas terbaik. Jadi pertemanan ini menjadi dampak yang luar biasa. Itu aja yang saya sampaikan. Oke, kalau tidak ada kelihatannya mesti diakhiri ya. Baik. Mungkin apa nih bisa di WA, nanti coba kita jawab dengan proses WA. Terima kasih. Pak Beta dan Bu Eliana. Baik, terima kasih atas antusiasme Bapak Ibu dalam memberikan pertanyaan. Namun dikarenakan keterbatasan waktu, maka kami perlu membatasi jumlah pertanyaan yang dapat dijawab secara langsung. Namun Bapak Ibu tidak perlu khawatir, kami telah mendata setiap pertanyaan yang masuk, dan bagi pertanyaan yang belum terjawab secara langsung, akan tetap kami sampaikan kepada Pak Beta dan Bu Eliana. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas antusiasme dari Bapak Ibu. Melalui pertemuan hari ini, tentunya kita semakin dikuatkan bahwa dalam proses membangun dan mempersiapkan generasi yang tangguh, maka pemahaman yang benar terhadap prinsip identitas ini merupakan hal yang begitu esensi. Tentunya hal ini tidak hanya menjadi tanggung jawab salah satu pihak, melainkan perlu adanya kerjasama baik dari sisi keluarga, sekolah, gereja, dan peer group. Tentunya komunitas yang membangun. Kami juga percaya bahwa dengan adanya dukungan yang tepat dan positif, maka setiap anak dapat memiliki gambar diri yang utuh, sehat, dan tidak menyimpang. Mari kita bersama-sama bergerak dan membangun atmosfer yang positif bagi setiap anak-anak kita. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas impartasi dari Bapak Beta dan Ibu Eliana yang begitu memberkati.